92 itu. Baik. Kemudian sampai terakhir operasi 2005. Terakhir operasi 2005. Jadi 4 kali menjalani operasi. Yang pertama kista plus indung telur. Baik. Yang selanjutnya kista saja di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Baik. Ini jadinya menjalani 4 kali proses operasi begitu ya. Ini kesabaran yang luar biasa juga yang diuji gitu ya pada Ibu Ririn Wulandari begitu Ibu ya? Tidak juga. Jadi saya juga kadang sabar, kadang tidak. Okay. Jadi kista itu ada penyakit penyertanya, Mbak. Jadi ada pelengketan di usus sehingga saya infeksi usus. Kemudian di saluran kencing karena dokter sudah tidak bisa membersihkan di saluran kencingnya sehingga sering infeksi. Baik. Nah, sehingga saya sering kali masuk rumah sakit untuk 2 penyakit itu. Baik. Gitu kan. Ya, jadi selama itu, jadi kalau dihitung berapa kali saya masuk rumah sakit, ya nggak kehitung. Baik, nah, selama itu saya sabar, kadang sabar, saya bisa menikmati suasana rumah sakit seperti rumah saya, gitu kan. Kemudian kadang tidak. Nah, pada tahun 2008 itu saya benar-benar tidak sabar. Jadi puncak dari batas kesabaran tadi begitu ya? Saya demam, kemudian infeksi saluran kencing kan, sudah hampir ke ginjal katanya. Nah, begitu saya nggak sabar, saya sudah pasrah, udah deh, selesai sajalah. Ya, sehingga dokternya yang kewalahan dua jenis antibiotik yang harus masuk karena kalau terlambat kan masuk ginjal ya. Jadi harus masuk, nggak bisa masuk, dites itu bengkak lah, kemudian alergi lah gitu kan, gatal-gatal. Akhirnya dokternya bilang, Bu, waktu itu saya 1 bulan kemudian mau sekolah lagi Mbak, jadi sekolah S3 ya di luar biasa sekali nih Bu ya. Nah, dokter bilang, Bu, kita itu seperti di dalam samudra. Jadi kita mesti berenang sampai ke tepian. Nggak boleh pasrah kemudian tenggelam begitu saja. Mari Bu, berenang ke tepian. Ya. Begitu ya Ibu ya. Sebelum memberikan antibiotik yang ketiga, akhirnya ya dari situ saya bangkit lagi. Walaupun mengalami sakit sampai ketemu Pak Sony. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Ibu ya, kira-kira berapa kali terapi Ibu sudah bisa merasakan perubahan yang signifikan begitu ya di The Power of Soul ya. Untuk kita pemirsa tetap bersama kami, The Power of Soul akan segera kembali, tetap di JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Extra Magazine Real Action. JAK TV, My TV, My TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat,
tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan power of soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu power of soul, maka metode pengobatan power of soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi power of soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi power of soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan power of soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi power of soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu, saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu power of soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu takut. Terus awalnya sih belum gitu, keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman tuh kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa itu kan, emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ya ternyata oke, dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah, saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah, saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya, ngelihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. TV saya lihat lagi, kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Sony Sukses itu kok enak gitu. Saya yakin, wah gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama, saya merasa udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluar ya. Tapi untuk malam mau tidur, saya udah bisa tarik nafas, bisa kan sesak. Udah, terus pertemuan kedua, sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga, saya hampir 99% saya sembuh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmala atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Siaran langsung Suara Anak Negeri dari Masjid Asyadah Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menghadirkan tausiah bersama. Jangan lewatkan Suara Anak Negeri kerjasama Alif TV dan Jak TV.
Oke, kembali lagi pemirsa di The Power of Soul ya. Bagi pemirsa yang baru bergabung bersama kami nih, pada malam hari ini kita berbincang-bincang mengenai sabar ya. Kita lanjutkan kembali ke Ibu Ririn Wulandari begitu ya Bu. Jadi mungkin Ibu akhirnya sekarang sudah merasakan buah dari sabar yang telah Ibu rasakan begitu. Akhirnya ketemu dengan Ustadz Sony Sutrisna gitu ya. Dan di sini pun Ibu ada perubahan yang signifikan yang dirasakan Ibu dengan penyakit kistanya? Ya, jadi penyakit kista saya itu timbul tenggelam kan. Jadi saya tahu persis kapan 2 cm, kapan 3 cm gitu kan. Jadi yang paling saya rasakan kalau sudah 5 cm biasanya saya demam, nggak bisa bangun. Tapi kalau 2 cm ya saya capek yang sangat capek. Nah ini saya merasakan capek yang sangat capek. Kemudian saya menghubungi, kemudian dapat alamat Pak Sony. Power of Soul. Iya. Kemudian saya menghubungi asistennya. Ternyata memang tidak pakai obat dan sebagainya. Sekali terapi langsung enak. Langsung saya bisa tidak lemas, bisa beraktivitas. Nah, saya kalau sedang lemas ini Mbak, ini bisa 2 hari saya di tempat tidur, gitu kan. Sebelum saya menghubungi Pak Sony, seminggu saya, waduh deh, ini udah, ampun deh saya, 1 minggu sudah bed rest total? Ya saya bisa jalan, tapi sebentar kemudian daya tahan tubuh sudah pasti sangat menurun. Sudah benar. Saya bisa beraktivitas, tapi kemudian sudah rasanya seperti nggak bisa bangun, begitu kan. Nah, itu 1 minggu, kemudian di terapi Pak Sony sekali langsung. 1 kali sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan, 2 kali lebih. 2 kali lebih terasa lagi ada pencerahan biasa? Sakit di dada juga sudah hilang, karena ke dada juga Mbak. Jadi saya sempat juga hampir dioperasi kateterisasi juga. Sakit semua di sini. Baik. Nah, Ibu masih ingat nggak kira-kira Ibu Riri, kira-kira kapan sih berapa kali terapi sehingga benar-benar Ibu merasakan tuntas 100% atau paling tidak 90% sembuh? 2 kali itu saya sudah. Perubahannya signifikan? Iya, hanya saja 2 kali ya, 2 kali. 2 kali, kemudian 3 kali benar-benar enak, sehat gitu. Alhamdulillah. Kemudian beberapa waktu yang lalu 4 kali. 4 kali. Dan alhamdulillah dicek medis kistanya pun? Saya belum cek. Nanti rencana setelah 5 kali. Karena kadang-kadang ada kista tapi dicek seperti nggak ada Mbak. Tahu-tahu nanti dicek langsung 5 cm gitu kan. Baik. Jadi tidak bisa kadang-kadang nggak bisa deteksi dengan jelas juga. Betul. Baik. Nah, Ustadz Sony, untuk menangani kasus kista ini kan juga berkaitan dengan miom gitu kan, tumor, kanker gitu. Ini kan bukan penyakit sepele. Kira-kira kita semua sudah tahu The Power of Soul tidak menggunakan obat, jamu, suntik gitu. Tapi apa yang digunakan? Metode apa digunakan sehingga bisa membuat pasien tersebut benar-benar sembuh? Dan contohnya Bu Ririn, ada perubahan yang signifikan pada 1 kali terapi? Iya, jadi memang gini, Power of Soul ini kan banyak menggunakan metode Asmaul Husna ya. Jadi kalau menghadapi pasien-pasien seperti itu, kista, tumor, cancer, itu kita banyak menggunakan misalkan maha mematikan. Jadi kita arahkan Asmaul Husna itu untuk mematikan sel-selnya, sel-sel kanker. Terus juga bisa menggunakan maha menghancurkan, ya untuk menghancurkan tumor apa segala macam. Jadi Asmaul Husna kita gunakan. Nah, di samping itu juga kita banyak menggunakan maha menyembuhkan ya. Itu semua kita arahkan di daerah kepala. Ya, daerah kepala, terus kemudian tergantung nanti